Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara George Kim dari Malaysia. Silahkan Saudara George. Selamat pagi dan salam sejahtera. Renungan kita pada hari ini 10 Jun 2021 bertajuk Suasana Rumah Tangga Meningkatkan Kesehatan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 144 ayat 15 yang berkata, "Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Sebuah rumah tangga di mana kasih tinggal dan di mana kasih itu dinyatakan dalam pandangan, dalam kata-kata, dalam perbuatan adalah tempat di mana malaikat-malaikat senang tinggal. Biarlah sinar matahari kasih, kegembiraan dan kebahagiaan memasuki hatimu, dan biarlah kemanisan pengaruhnya meliputi rumah tanggamu. Suasana yang diciptakan demikian kepada anak-anak sama dengan udara dan sinar matahari kepada dunia tumbuh-tumbuhan, meningkatkan kesehatan dan kekuatan pikiran dan tubuh. Didiklah jiwa untuk bergembira, berterima kasih dan menyatakan syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar itu yang telah mengasihi kita. Kegembiraan umat Tuhan adalah kesucian yang paling indah. Sedangkan kegelisahan dan kesedihan tidak dapat mengobati satu kejahatan pun. Bahkan hal itu dapat menimbulkan kerugian besar. Namun kegembiraan dan pengharapan yang menyinari jalan orang lain menjadi satu kehidupan kepada mereka yang menemukannya dan menjadi kesehatan untuk segenap tubuh mereka. Hendaklah seorang ibu mengusahakan budi pekerti yang gembira, merasa puas dan bersukacita. Segala upaya yang dimanfaatkan dalam bidang ini akan digantikan dengan limpahnya dalam kesejahteraan jasmani dan dalam perkembangan tabiat anak-anak. Suatu roh yang bersukacita akan melimpahi kebahagiaan keluarganya dan dalam setiap kadar yang besar memperbaiki kesehatannya sendiri. Kesehatan orang muda memerlukan gerak badan, kesukaan dan satu suasana yang bahagia dan menyenangkan untuk mengelilingi mereka. Untuk perkembangan kesehatan jasmani dan tabiat yang serasi. Sebagai anak-anak terang, Allah menghendaki supaya kita mengusahakan kegembiraan, roh kegembiraan, agar kita boleh menyatakan puji-pujian kepada-Nya yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara George. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa bila mana kasih tinggal dalam rumah tangga, maka di sana malaikat senang tinggal. Karenanya penting kita ketahui kasih yang dimaksudkan. Namun sebelum kita pelajari tentang kasih, kita perlu tahu apa syarat kehadiran malaikat. Roh Nubuat menyatakan dalam Ellen G. White 1888 Materials halaman 596 paragraf 2 yang berkata,
Dimanapun Kristus berada, di situ ada malaikat. Dimanapun Kristus tinggal, ada malaikat untuk menyampaikan kuasa dan kasih karunia dan kemuliaan. Perhatikan dikatakan, dimanapun Kristus hadir, di sana ada malaikat. Artinya, jika malaikat senang tinggal di sebuah rumah tangga, maka di dalam rumah tangga tersebut Kristus hadir. Inilah pola yang Yakub lihat. The Review and Herald, Juli 19 tahun 1892, paragraf 3 menjelaskan, Kristus adalah tangga yang dilihat Yakub, tempat turun dan naik para malaikat Allah. Sedangkan kemuliaan Allah menerangi setiap putaran tangga dari sorga tertinggi ke bumi. Kristus menjangkau jurang yang memisahkan manusia dari Allah dan bumi dari sorga, dan Dia bekerja terus-menerus demi kita, dan secara individu kita harus bekerjasama dengan Dia dan dengan makhluk-makhluk surgawi. Yesus adalah tangga yang Yakub lihat dalam mimpinya, dan pada tangga itu naik turun para malaikat Allah. Jelas sekali, di mana Yesus hadir, malaikat hadir. Nah, renungan hari ini tadi berkata, di mana kasih tinggal, maka di sana malaikat-malaikat senang tinggal. Artinya, kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Roh Nubuat menuliskan dalam suratnya nomor 53 tahun 1896 paragraf 10 yang berbunyi, Kristus adalah kasih, bukan kebencian dan perbedaan, tetapi kasih. Jelas bahwa kasih itu adalah Kristus itu sendiri. Dan bila mana Kristus tinggal dalam rumah tangga kita, maka malaikat-malaikat akan senang tinggal di sana. Nah, bagaimana caranya Yesus tinggal dalam rumah tangga kita? Sebab Dia sekarang ada di sorga. Membina Keluarga Bahagia halaman 14 paragraf 2 menjelaskan, tipe surga yang paling manis ialah rumah tangga di mana Roh Tuhan menjadi kepala. Roh Tuhan siapa yang dimaksudkan? Roh Tuhan Yesus. Jika Roh Yesus tinggal dalam rumah tangga kita, maka itulah tipe surga yang paling manis. Tidak heran para malaikat senang tinggal di sana, sebab memang surgalah tempat tinggalnya malaikat. Apakah buktinya bahwa Roh Tuhan yang dimaksudkan adalah Rohnya Yesus? Dalam buku yang sama, Roh Nubuat menjelaskan, Membina Keluarga Bahagia halaman 168 paragraf 3 yang berkata, yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga dan di dalam jemaat ialah pemisahan diri dari Kristus. Datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu sama lain. Rahasia persatuan yang benar di dalam jemaat dan di dalam keluarga bukanlah cara diplomasi, bukan usaha manusia yang gaib untuk mengalahkan segala kesukaran. Mungkin banyak daripadanya yang akan berjasa, tetapi yang terutama ialah persatuan dengan Kristus. Inilah rahasia persatuan dalam keluarga, yaitu bersatu dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya bersatu dengan Kristus? Kita baca dalam suratnya nomor 11 tahun 1892 paragraf 17 yang berkata, jika mereka bersatu dengan Kristus, memiliki Roh Kristus, mereka akan memiliki pikiran Kristus dan akan berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya. Bersatu dengan Kristus artinya memiliki rohnya, yaitu Roh Kristus. Dalam Alkitab, bersatu dengan Kristus digambarkan dengan bersatu dengan pokok anggur. Yesuslah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Karenanya jelas bahwa bila Kristus tinggal dalam rumah tangga kita, melalui kehadiran rohnya, maka malaikat sorga senang tinggal di sana, dan demikian juga terdapat persatuan dalam rumah tangga. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 168 paragraf 4 dan 5 yang berkata, gambarlah sebuah lingkaran besar, dari pinggirnya banyak garis dan semua garis itu menuju ke tengah. Semakin dekat garis-garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu sama lain. Demikianlah halnya di dalam kehidupan Kristus. Makin dekat kita datang kepada Kristus, semakin dekatlah kita kepada satu sama lain.
Allah dimuliakan kalau umatnya bersatu dalam tindakan yang rukun. Yesuslah yang mempersatukan setiap anggota keluarga, dan Yesuslah yang menjadikan rumah tangga seperti sorga kecil di dunia. Dan rumah tangga yang seperti sorga kecil di dunia adalah keluarga yang bahagia. Sebab memang kehadiran Yesus membuat pria dan wanita bahagia. Membina keluarga bahagia, halaman 26 paragraf 1 menyatakan, hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Dalam paragraf akhir renungan hari ini dikatakan, sebagai anak-anak terang, Allah menghendaki supaya kita mengusahakan kegembiraan, roh kegembiraan, agar kita boleh menyatakan puji-pujian kepadanya yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bapa telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib melalui anaknya, Yesus Kristus. Inilah pentingnya memiliki Kristus dalam rumah tangga, sebab Yesuslah yang membuat rumah tangga bahagia. Sebagai sorga kecil di dunia di mana malaikat senang tinggal di sana, dan itulah yang meningkatkan kesehatan kita. Masih ada waktu, saudaraku dalam Tuhan. Mari kita mulai hari ini. Minta Yesus hadir dalam hati masing-masing anggota keluarga, dan kebahagiaan menjadi bagian kita dalam rumah tangga kita sehat secara rohani dan jasmani. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, agar rumah tangga kami bahagia dan kami boleh mengalami sehat jasmani dan rohani. Itu hanya dengan cara Yesus tinggal dalam rumah tangga kami, tinggal dalam hati masing-masing kami, bersatu dengannya, menerima rohnya dalam hidup ini. Dan malaikat pun senang tinggal di rumah tangga kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.